What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini berjudul Sleep Dive. Film ini menceritakan seorang pria yang memiliki perasaan pada seorang wanita tapi tidak mampu mengungkapkannya, alhasil jadi main belakang. Seperti apa cerita lengkapnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like karena itu semua gratis. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, cekibro. Ese es justo mi problema. Yo no puedo ser feliz. Nunca lo he sido. Film diawali dengan kemunculan seorang pria bernama Kaisar. Dia bekerja sebagai penjaga kos-kosan. Pekerjaannya itu sebagai resepsionis dan memperbaiki ketika ada masalah di kos-kosan ini. Kaisar ini salah satu orang paling disenangi di kos-kosan ini karena sifatnya yang ramah pada semua penghuni kos-kosan. Buenos días. Buenos días, señorita Clara. Oye, si encuentras un reloj. Wanita ini bernama Clara. Dia adalah salah satu penghuni kos-kosan ini yang dihandle oleh si Kaisar. Dia juga memiliki pacar, namun pacarnya tidak tinggal di kosan ini. Bocil ini juga salah satu penghuni kosan ini. Bocil ini adalah salah satu penghuni yang sering menjahili si Kaisar dan selalu curiga kepada si Kaisar. Kaisar melakukan pekerjaannya seperti biasa dan selalu memasukkan surat-surat yang datang pada loker-loker penghuni kos-kosan, termasuk surat yang ditunjukkan pada si Clara. Wanita ini adalah seorang perawan tua. Dia hanya memiliki sepasang anjing yang dia anggap sebagai anaknya. Suatu hari wanita ini menitipkan anak-anaknya kepada si Kaisar dan memberitahu jumlah takaran makanan untuk anak-anaknya itu. Tapi si Kaisar yang tidak peduli dengan anak anjing itu, dia pun memberi anjing itu sepotong kue pie. Anjing itu pun memakannya, yang membuat anjing itu diare. Keesokannya wanita ini galau karena anak-anaknya mencret-mencret. Tapi si Kaisar seolah-olah tidak tahu apa-apa. Terrible. ¿Qué tal el bingo? Singkat cerita, si Kaisar bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat dan juga dia mengambil salah satu kunci kamar kos-kosan. Di sisi lain, si Clara baru sampai di kamar kosannya. Dia membuka surat untuknya, tapi dia malah merasa jengkel. Untuk melepaskan penat, si Clara pun goyang pargoy. Tapi si Clara tidak mengetahui ternyata si Kaisar sudah berada di kolong kasurnya. Si Clara pun tertidur. Akhirnya si Kaisar keluar dari kolong kasur. Dia pun mengambil sebotol cairan dan selembar kain lap. Ternyata itu adalah obat bius, yang langsung menempelkan kain lap yang ada obat biusnya pada hidung si Clara. Setelah itu si Clara benar-benar tidak sadarkan diri, sedangkan si Kaisar langsung tidur di sebelah si Clara dan bebas leluasa melakukan apapun. Setelah tidur di sebelah si Clara, si Kaisar bangun tepat di jam 5 pagi dan si Clara masih belum bangun karena pengaruh obat biusnya. Si Kaisar pun keluar, tapi dia dipergoki oleh bocil cewek tadi. Dan si bocil ini mengancam si Kaisar kalau dia akan melaporkannya. Tapi untuk tutup mulut, bocil itu meminta sebuah kaset bercocok tanam pada si Kaisar agar ia tidak melaporkannya. Akhirnya si Kaisar dengan terpaksa mengikuti permintaan si bocil. Setelah mandi wajib, si Kaisar kembali ke rutinitasnya dan si Clara bangun seperti biasanya, langsung mandi, dandan, ditambah lagi dengan titik koordinat yang menonjol. Tiba-tiba Clara menerima sebuah SMS dari pengagum rahasianya dengan wajah yang jutek. Seperti yang kita tahu, itu dari si Kaisar. Tapi sayangnya si Clara tidak mengetahui itu. Así que bueno, esta tarde subiré con un desatascador. Genial. Ciao. Setelah itu, si Kaisar pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang dirawat. Dia selalu curhat pada ibunya tentang kegiatannya sehari-hari, termasuk saat menyelinap dan blaam-blaam dengan si Clara. Ibunya yang tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa menangis mendengar kelakuan si Kaisar. Wanita ini adalah cleaning service di kos-kosan ini. Tugasnya adalah membersihkan seluruh WC yang ada di kos-kosan ini bersama dengan anaknya. Wanita ini sudah bekerja bertahun-tahun untuk kosan ini. Toma.
Súbete que ya sabes lo que te toca. Setelah itu, si Kaisar kembali melakukan kegiatannya setiap malam, yaitu masuk ke kamarnya si Clara. Si Kaisar ini bisa masuk dengan leluasa karena dia adalah resepsionis, sehingga dia tahu jadwal setiap penghuni kos. Ditambah lagi seluruh kunci serep kamar kosan dia yang pegang. Si Clara pun tidur di kasurnya. Si Kaisar pun beraksi dengan membius si Clara, tapi pada malam ini dia tidak melakukan belam-belam langsung. Dia lebih dahulu mengoleskan cairan pemanggil serangga, lalu dioleskannya ke seluruh ruangan. Tujuannya agar banyak kecoa, sehingga si Clara takut dan si Kaisar akan menjadi pahlawan. Setiap pagi si Kaisar selalu memasukkan surat cintanya pada loker si Clara sebagai pengagum rahasianya, dan si Clara selalu merobek surat-surat itu karena dia tidak tahu siapa di balik surat ini. Ditambah dia telah memiliki pacar. Suatu hari kamar si Clara pun dipenuhi oleh kecoa. Si Clara pun histeris dan langsung meminta bantuan pada si Kaisar. Si Clara meminta si Kaisar untuk menyemprot racun serangga di kamarnya, sedangkan si Clara memutuskan untuk mengungsi ke rumah ibunya untuk beberapa hari. Padahal harapan si Kaisar, si Clara akan meminta ditemani tidur pada si Kaisar. Setelah itu, si Clara melapor pada polisi mengenai SMS dan surat-surat cinta yang ia terima setiap hari. Si Kaisar pun sedikit panik, tapi dia telah merencanakan semuanya. Kaisar pun tiap malam selalu menyelinap ke kamarnya si Clara untuk blaem-blaem, tentunya dalam keadaan tidak sadar, sampai akhirnya si Clara hamil. Pihak kepolisian pun akhirnya datang menemui si Kaisar untuk menanyakan mengenai kasus teror yang dialami oleh si Clara. Ternyata polisi bisa melacak asal pesan-pesan itu dikirim. Si Kaisar pun menjebak si wanita cleaning service dan anaknya dengan memasukkan surat-surat cinta yang dia bikin termasuk HP ke dalam lemarinya si cleaning service. Hingga akhirnya si cleaning service dan anaknya dipecat dan ditangkap oleh polisi. Seperti biasa, si Kaisar menyelinap ke kamarnya si Clara ketika si Clara keluar kamar. Tapi anehnya saat ini dia membawa sebuah tas yang berisi sebuah perlengkapan. Tiba-tiba si Clara dan pacarnya datang, yang akhirnya mereka belam-belam, yang mana si Kaisar menjadi pendengar setia di bawah kasur. Ketika si Clara sedang diajul gedang oleh pacarnya, obat bius yang si Kaisar simpan di kasur itu jatuh, yang mana itu jatuhnya tepat di wajahnya si Kaisar. Si Kaisar pun sangat panik karena dia akan pingsan. Dengan kelayangan, si Kaisar berusaha berjalan keluar kamar dengan mata berkunang-kunang. Ketika dia mencoba membuka pintu, ternyata dia salah membawa kunci, sedangkan kunci kamar yang benar tertinggal di dalam tasnya. Dia pun akhirnya bersembunyi di kamar mandinya si Clara, dan akhirnya dia pingsan di bathtub. Di pagi hari dia terbangun karena si Clara menghidupkan shower. Untungnya si Clara belum membuka tirai bathtub. Si Kaisar pun sangat panik, tapi dia berhasil keluar dari kamar mandi. Setelah itu si Kaisar pun mulai menyelinap untuk mengambil peralatannya. Ketika si Clara sibuk adu jigong dengan pacarnya, si Kaisar pun akhirnya berhasil mengambil tasnya. Tapi sayangnya ketika akan keluar dia ketahuan. Si Kaisar pun langsung menjelaskan dengan terbata-bata, dan untungnya si Clara mempercayainya. Las herramientas de la fumigación en el dormitorio. Perdón, es que la señora Verónica estaba reclamando su copia de... César, no sabes el susto que nos has dado. Beberapa hari setelah itu, si Clara dan pacarnya pun bertengkar. Setelah kembali dari dokter, mereka bertengkar karena si Clara ini hamil, dan pacarnya menuduh si Clara selingkuh karena dirinya selalu memakai pengaman. Si Clara pun bingung menjelaskannya. Si Kaisar yang mendengar itu dari kolong tempat tidur hanya cengar-cengir. Pasangan ini pun tidur. Si Kaisar pun beraksi dan membius mereka berdua. Ketika pasangan ini benar-benar tidak sadarkan diri, si Kaisar mulai beraksi di tengah-tengah pacarnya si Clara. Keesokan harinya si Kaisar didatangi oleh pacarnya si Clara, dan si Kaisar diminta untuk datang ke kamar. Ketika sampai di kamar, si Kaisar sangat terkejut melihat obat bius yang dia simpan ketahuan oleh pacarnya si Clara. Ternyata pacarnya si Clara ini menemukan tasnya si Kaisar di kolong kasur dan curiga karena si Clara pacarnya hamil tak wajar. Pertarungan pun tak bisa dihindari setelah si Kaisar mengakui bahwa selama ini dia yang mengompas si Clara dalam keadaan tidak sadar, hingga akhirnya si Kaisar menusuk leher pacarnya si Clara dengan pecahan kaca. Pacarnya si Clara pun tewas.
Si Kaisar pun langsung menghilangkan jejak pembunuhannya dan membuat seolah-olah pacarnya si Clara mati bunuh diri karena pacarnya hamil oleh orang lain. Si Clara pun akhirnya memilih pergi dari kosan itu. Señorita Clara, por fin. Es horrible. Imagino por lo que debe estar pasando. Y espero volver a verla sonreír. Beberapa bulan kemudian, si Kaisar mengirim surat pada si Clara yang saat ini membesarkan anaknya seorang diri. Si Clara pun membaca surat yang dikirim oleh si Kaisar. Di surat itu si Kaisar mengakui pada si Clara bahwa selama ini dia yang telah membelaam-belaam si Clara dan anaknya itu adalah anaknya si Kaisar. Si Clara pun sangat shock dengan isi surat itu. Yang dia tahu si Kaisar ini orang baik dan bisa dipercaya. Film pun tamat. Gimana mengerti? Sungguh obsesi yang tak terbendung dari seorang pria pada wanita yang ia sukai. Dan hati-hati untuk yang ngekos dan ngontrak rumah, pastikan kunci serepnya kalian juga yang pegang, karena taruhannya barang-barang berharga bisa raib termasuk kesucian. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.